Bang, serendah-rendahnya kontribusi pajak pada APBN kita itu 84%. Artinya bahwa serendah-rendahnya akuilah bahwa gaji abang, gaji gua dari pajak rakyat. Oke, kalau kemudian negara gagal memberikan pekerjaan pada rakyatnya, lalu rakyatnya dan kreativitasnya membangun kerja sendiri, UMKM sendiri, kalau nggak bisa dibantu, jangan dibebani. DPR bayar pajak atau tidak? Ini jawabannya. Tunjangan beras 12 juta sebulan. Itu kan menyakiti rasa keadilan, Bang. Ibaratnya rakyat yang gajinya sebulan di bawah UMR itu, mereka saja tidak beli beras saja tidak perlu ditunjang negara. Mereka beli beras sudah masuk dalam gaji mereka yang nggak seberapa itu. Sekarang seorang anggota DPR mendapat tunjangan beras 12 juta. Padahal gajinya udah gede. Udah gede dan tunjangan jabatannya juga sudah gede. Lalu ada komponen lain yang juga menyakiti hati sense of keadilan kita adalah tunjangan pajak. Nah, lagi-lagi kita bicara pajak di sini. Ketika rakyat pajaknya dinaikkan, ketika terus dicari kesempatan-kesempatan untuk memungut pajak. Pajak seorang anggota DPR ternyata dibayar oleh negara. Jadi negara mengalokasikan anggaran untuk membayar pajak itu, gitu. Nah, ini kan sebuah fakta yang semakin menyakiti rasa keadilan. Sepertinya pejabat manapun tidak bisa melawan ucapan pria ini. Kalau perundingan tentang cita-cita bangsa ini harus kita lakukan, pertanyaan mendasarnya, Republik hingga hari ini hidup dengan apa? Hidup dari mana? Siapa presiden di Republik ini yang patut bangga dan mengatakan dia berhasil? Tidak ada. Republik ini hidup dari pajak rakyat kok. 82% pajak rakyat yang menghidupi kelangsungan Republik ini. Nggak ada presiden yang perlu merasa bangga. Dan pajak rakyat yang dibayarkan oleh rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk iuran BPJS. Pendidikan juga tidak gratis. Ketika sakit dia harus berurusan bagaimana mengaktifasi BPJS-nya. Sementara di tengah itu kita diperlihatkan presiden membagi-bagi kekuasaan, melahirkan badan dan lembaga, memboroskan uang negara. Presiden melahirkan lumbung korupsi baru namanya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Istana sedang memperlihatkan kita bahwa negara sedang dikelola secara ugal-ugalan. Kebijakan-kebijakan politik istana itu tidak mempertimbangkan rasionalitas dan akal sehat. Jadi kalau kemudian hari ini ada orang berdiri dan mengatakan Presiden Prabowo berhasil, ya dia berhasil. Dia berhasil menyusun fondasi rusaknya Republik ini. Maka harus dihentikan. Solusi terbaik yang harus dilakukan, satu di antaranya presiden harus mundur.